Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Di video kali ini saya akan menganalisa lagi untuk perkembangan pergerakan indeks dan juga ada 7 saham di sektor mining yang akan saya analisa hari ini. Yang pertama Indi, kedua Adro, ketiga PTBA, keempat ITMG, kelima UNTR, keenam BRPT, dan ketujuh Harum. Kita langsung saja ke indeks. Indeks hari ini cukup volatile ya. Sesi awal di bawah naik, opennya di 6367, tapi kemudian sempat turun dan akhirnya tutup di 6359, naik 0,32%. Kalau dilihat transaksi hari ini ada di 13,9 triliun. Kalau dilihat transaksi asing hari ini, asing net buy di 33 miliar. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, ISG hari ini tutupnya cukup lumayan bagus ya. Walaupun membuat candle doji di atas atau di dekat resisten 6300, ya saya lihat sih cukup aman ya. Kecuali besok dia breakdown lagi. Kalau besok dia koreksi dan breakdown dari 6300 ya, bisa juga terkonfirmasi ISG false breakout. Jadi berpotensi besar mengarah ke bawah ya. Bisa sampai 6250 karena di situ ada gap yang dibuat ISG saat rebound di tanggal 1 Maret kemarin. Jadi seperti itu untuk ISG. Kalaupun besok bisa melanjutkan rebound ya, dia akan menguji 6400. Indikator MACD garis biru masih membentuk golden cross, masih mengarah ke atas. Bar chart di atas 0 juga terbentuk. Harusnya masih ada peluang ISG untuk lanjut naik ya. Ya kalaupun koreksi ya tadi yang saya bilang, mungkin dia akan kembali ke bawah, masuk lagi di bawah 6300. Ya seperti itu aja untuk ISG. Kita langsung saja ke saham pertama. Saham pertama ada Indi. Indi hari ini ditutup di level harga 1530, naik 2,68%. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, saham Indi malah didistribusi oleh YP, MU, JP, tapi ditampung yang cukup besar juga oleh IF, PD, CS, YU, CP. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Indi hari ini sebenarnya mau naik, tapi karena tertekan ya. Bisa dilihat hari ini yang menekan ISG itu sektor mining 2,2%. Dan terlihat juga Indi ya sempat naik tinggi dengan volume, tapi kemudian dibawa dan tertekan tutup di 1530. Untuk besok masih ada peluang Indi ke atas. Yang penting ISG hijau aja besok. Kemungkinan Indi akan kembali lagi rebound menguji resisten terdekat di 1600. Hari ini dia sempat menyentuh level tertingginya di 1590, tapi di bawah turun ya. Indikator MACD masih membentuk golden cross walaupun masih di bawah oversold, di bawah 0, tapi bar chart semakin tinggi. Jadi masih ada peluang Indi akan ke 1600. Jadi untuk harga sekarang Indi juga masih aman ya. Kalau Bapak Ibu yang punya ya cut loss saja kalau Indi turun dari 1400. Simpel aja ya. Kalau buat trading plan buy di harga sekarang, cut loss kalau turun dari 1400. Ya, seperti itu aja untuk Indi. Kita langsung saja ke saham kedua. Saham kedua ada Adro. Adro hari ini ditutup di level harga 1185 sama harga penutupan pada hari kemarin. Kalau dilihat transaksi asing masih net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Adro didistribusi yang cukup besar oleh CG, Citigroup, dan JP. AK, AT yang nampung kecil-kecil ya. Dan juga ada broker asing, AJET, ada MS, yang lainnya juga ada retail, PD, CC. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Adro masih coba berjuang untuk naik, tapi kalau dilihat walaupun candlenya warna merah, tapi terus meningkat. Nih, volumenya terus meningkat. Dan harganya nggak kemana-mana, masih mempertahankan EMA 200-nya. Tinggal nunggu momentum. Memang harus sabar. Kalau kita
trading itu ya siapkan trading plan. Sudah punya trading plan, selama di area trading plan hold aja ya, sebelum menyentuh titik cut loss ya hold, sebelum dia menyentuh titik profit, harga profit ya tetap hold. Kalaupun dia breakout atau lewat dari harga profit ya pasang trailing stop untuk ikut lebih tinggi lagi, misalnya seperti itu. Tapi kalau menyentuh harga cut loss ya harus cut loss ya. Jadi menurut saya masih aman ya selama di atas 1160. Jadi lihat besok, kalau besok membuat candle hijau minimal bisa kembali ke 1200, sangat berpeluang untuk ADRO melanjutkan kenaikan ke 1250. Indikator MACD sudah membentuk golden cross juga bahkan dari tanggal 15 Februari, jadi setengah bulan yang lalu, dan juga sudah di area oversold, dan garis biru MACD ini arahnya menanjak ke atas, bar chart di atas 0 juga makin tinggi. Jadi masih sangat berpeluang ADRO ke atas, yang penting dia tidak breakdown aja dari 1160. Ya, seperti itu aja untuk ADRO, dan ADRO ini akan lebih bagus kalau sudah di atas 1250, jadi komprim lebih aman. Ya, arah selanjutnya ke 1400 terdekat ADRO. Ya, seperti itu aja. Kita langsung saja ke saham ketiga. Saham ketiga ada PTBA. PTBA pada hari ini ditutup naik tipis 0,36% ke level harga 2.730. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, PTBA ada sedikit diakumulasi oleh OD, YU, SK, CS, dan MG. Yang jualan kecil-kecil ya, yang terbesar cuman AK di 23.000. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, PTBA kembali breakdown dari EMA 60-nya, garis hitam ini, EMA 60-nya itu ada di 2.740, dan PTBA turun di 2.730, tapi nggak masalah karena PTBA masih di atas resisten yang ditarik garis yang sekarang jadi supportnya ada di 2.675 sampai 2.680. Jadi masih sangat berpeluang untuk PTBA melanjutkan kenaikan. Kalaupun besok harus koreksi ya bisa mungkin 1-2 candle lagi dia ke bawah menguji supportnya di 2.680. Kemudian di candle hari ketiga atau hari kedua dia kembali rebound menguji 2.800 sampai 2.850-nya itu resisten terdekat ya. Kalau itu mampu di breakout ya PTBA akan ke 3.000 sampai 3.100 lagi. Dan kalau dilihat PTBA ini kemarin membuat double top ya. Ini bisa dikatakan double top, dan harusnya dari puncak tertinggi sampai neckline-nya ini dia harus turun sama, tapi ini PTBA turunnya setengahnya aja ya. Ini setengahnya aja dia langsung mantul. Jadi peluang PTBA menurut saya masih sangat bagus ya. Walaupun pelan dia mengarah ke atas. Yang penting sabar, kalaupun dia koreksi ya bisa mengkoreksi dulu menguji 2.680 sampai 2.675. Jadi seperti itu aja untuk PTBA. Indikator MACD juga garis birunya sudah di atas 0 lagi, bar chart di atas 0 juga makin tinggi. Masih ada peluang PTBA ke atas. Ya, seperti itu aja untuk PTBA. Kita langsung saja ke saham keempat. Saham keempat ada ITMG. ITMG hari ini ditutup terkoreksi 0,41% ke level harga 12.000. Kalau dilihat dari transaksi asing net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, ITMG didistribusi oleh CG, YU, AK, CC yang nampung kecil-kecil. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, ITMG masih sideways di area atas support ya. Sempat membuat candle hammer, tapi kemudian dia sideways lagi. Dan ini harga ITMG 12.000 ini di fire fresh-nya ya. Jadi di harga wajarnya lah dia ini bergerak. Ya masih aman selama tidak breakdown dari 1180. Ini yang ditarik garis supportnya ini. Kalau dia breakdown ya bisa mengarah ke 11.000. Itu ada gap, dan buruk-buruknya menutup gap di 10.500 untuk ITMG. Dan juga kalau sampai ITMG turun ke 10.000 ini akan ada pantulan pastinya, karena partisipasi bayar juga akan menahan untuk ITMG tetap uptrend. Tapi kalau dilihat untuk tren jangka pendeknya
ITMG masih bergerak sideways di range harga, supportnya di 11.700, resistennya ada di 13.000. Jadi ini dekat-dekat support sudah. Kalau mau buy di dekat support ya bisa untuk swing trade ya, targetnya ya TP di dekat-dekat resisten. Ya seperti itu aja untuk ITMG. Indikator MACD juga masih di daerah oversold dan garis biru dan merah masih menyempit ya, dan ini kalau dilihat dead cross ya, bar chart di bawah nol juga makin dalam ya. Lihat besok lah, kalau besok ITMG bisa membuat candle hijau minimal ya 3/4 menutup candle hari ini atau tutup di atas 12.200 ya, sangat bagus untuk ITMG. Jadi dia harus naik sekitaran 1,5% lah ya, ada peluang bagus. Ya seperti itu aja untuk ITMG. Kita langsung saja ke saham kelima. Saham kelima ada UNTR. UNTR hari ini ditutup terkoreksi 0,21%, kelapa harga 22.900. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, UNTR diakumulasi oleh DX, BK, CS, MS, LG. Jadi top 5-nya broker asing yang akumulasi walaupun turun tipis. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal UNTR menurut saya juga masih bagus, masih ideal dan juga masih aman. Kalaupun Bapak Ibu yang beli di daerah waktu dia breakout di tanggal 25 Februari ini, beli di 23.500 juga masih aman. Nggak perlu mikirin cut loss. Cut loss kalau turun dari 21.650, di situ ada EMA 200-nya, dan harusnya UNTR akan mempertahankan support di 21.670 ini EMA 200-nya. Jadi nggak masalah, dan kalaupun besok harus melanjut koreksi ya bisa menguji support terdekatnya di 22.540. Tapi alangkah bagusnya besok UNTR kembali ke atas EMA 20-nya garis ungu ini di 23.100 ya, minimal tutup di 23.100 cukup bagus untuk UNTR. Indikator MACD masih di daerah oversold dan masih melandai, tapi garis biru sudah membentuk golden cross, bar chart di atas 0 juga terbentuk. Ya tinggal nunggu momentum, UNTR bisa naik ya. Yang penting sabar. Nih, dia membuat base. Nih base-nya. Tinggal kalau dia breakout dari 23.600 ya pasti akan menguji langsung 24.400. Kalau itu mampu di breakout sangat bagus juga. UNTR bisa membentuk pola juga ini. Kalau ini dia push ya, ini dia bisa seperti ini juga ya skenario-nya. Dia tektokan dulu tapi pelan-pelan naik. Dia membentuk rounding bottom dan rally. Kalau dihitung dari neckline rounding bottomnya ini sampai bawah, dia harus naik sesuai ini. Harusnya sampai ya terdekat bisa ke 26.700 sampai 27.000, itu sangat mungkin untuk UNTR, cuman dia harus naik dulu ke atas 24.415. Ya seperti itu aja untuk UNTR. Kita langsung saja ke saham ke-6. Saham ke-6 ada BRPT. BRPT hari ini naik 2,34%, kelapa harga 1090. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, BRPT diakumulasi oleh CP, CS, YU, DR, dan FZ. Yang jual tipis-tipis saja ya. Satu aja yang besar CC, Mandiri Sekuritas, yang nampung ya lumayan. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BRPT masih menarik dan masih berpeluang ke atas ya. Karena BRPT bisa dikatakan false breakdown dari EMA 200-nya, garis merah ini ya. EMA 200-nya ada di 1050. Hari ini sempat menguji 1050, tapi kemudian dibawa naik dan tutup di atas 1090. Jadi masih berpeluang bagus BRPT besok untuk kembali melanjutkan kenaikan terdekat menguji 1120 ya. Ada resisten minor di 1120. Kalau itu juga mampu dilewati, dia BRPT akan menguji trend line downtrendnya di 1160. Kalau ditarik upsetnya dari sekarang, harga sekarang masih ada peluang di 7%. Dan juga kalau itu mampu di breakout, dan apalagi 1240 ini di breakout, berpotensi besar BRPT kembali bullish
dan arah selanjutnya bisa sampai target saya 1400 dan 1500. Jadi peluang masih sangat bagus untuk BRPT yang mau beli. Ya sesuaikan aja cut loss-nya ya. Kalau mau cut loss ya cut loss saja di bawah 1000 ya. Agak dalam memang 9% tapi lebih aman menurut saya ya. Target profit disesuaikan dengan masing-masing aja. Indikator MACD juga garis biru sudah mulai mengatas lagi, bercat di bawah 0 makin tipis. Jadi untuk minggu ini yang penting BRPT bisa tutup aja di atas 1100, cukup bagus ya, sangat berpeluang minggu depan dia lanjut naik. Ya seperti itu aja untuk BRPT. Kita langsung saja ke saham terakhir. Saham terakhir ada Harum. Harum hari ini terkoreksi cukup dalam 3,14%, kalau harga 6150. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, kalau dilihat dari broker summary-nya biasa aja ya. Nggak ada perbedaan yang signifikan antara distribusi dan akumulasi. Hampir-hampir sama aja. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Harum seperti analisa saya sebelumnya ya. Kalau gagal mempertahankan dinamik support EMA 20 garis ungu ini dan support yang ditarik garis di 6500 ya, arahnya bisa sampai 5690. Tapi kalau dilihat Harum ada gap di daerah 5980. Mungkin ke arah situ bisa dia besok menutup gap dan kemudian dia rebound. Bisa seperti itu juga karena terlihat Harum saat breakdown 6500 volumenya kecil, tapi indikator MACD sangat tajam mengarah ke bawah. Bercat di bawah 0 juga makin dalam. Menurut saya mending wait and see aja dulu yang belum punya ya. Yang sudah punya dari atas bagaimana solusinya. Yang nggak mau cut loss ya tunggu aja. Kalau harusnya bisa ada pantulan saat Harum menutup gap di daerah 6000 ini ya, ada gap kecil. Dan kalaupun buruk-buruknya dia akan menguji 5700. Jadi seperti itu untuk Harum. Kalau tidak mampu naik lagi minggu ini ke atas 6500, juga berpotensi besar Harum akan sideways dulu di range harga. Supportnya di 5700, resistannya di 6500. Jadi dia akan tektokan aja di dari sini pergerakannya ya. Jadi yang swing trade ya tunggu dekat-dekat support, beli aja, dan kalau dia ke atas ya jual dekat resisten. Ya swing trade, nanti kalau dia kembali koreksi ya beli lagi di bawah ya. Seperti itu aja. Ya seperti itu aja untuk Harum ya. Masih wait and see, perlu hati-hati karena bisa arahnya masih ke bawah. Ya, cukup sampai di sini untuk video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang mau join trading bersama Borneo Trader ya, bagi Bapak Ibu yang pemula bingung cari saham yang bagus atau cara membuat trading plan-nya ya, Bapak Ibu bisa join. Klik linknya di deskripsi, ada Telegram, chat admin di situ, atau kirim DM di Instagram Borneo Trader, R-nya 2, akan diinfokan di sana bagaimana cara joinnya ya. Ya, sampai ketemu di video selanjutnya dan terima kasih.